atau kalian bisa manggil saya Pak Indra ya. Lebih cocok di mana aja terserah kalian. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang siapa aku. Siapa aku dalam arti bukan saya, tapi kalian sendiri. Nanti di pertengahan saya akan kasih tugas yang menyangkut tentang siapa kalian. Oleh sebab itu jangan di skip ya, bukan karena ini video yang itu, bukan. Sekali lagi karena saya ingin tahu siapa kalian menurut kalian. Nah, bingung nggak? Ya bingung dong pasti. Kenapa? Karena yang saya bisa ketemu ini semuanya ternyata nggak tahu siapa mereka. Kalian tahu nggak kalian siapa? Tahu nggak? Nggak dong. Kalian tahu, coba nanti bisa japri saya. Siapa kalian? Oke. Modal seseorang untuk sukses ya itu adalah percaya diri. Dan modal orang percaya diri adalah tahu akan dirinya sendiri, tahu akan kemampuannya sendiri, tahu akan apa yang dia bisa lakukan. Banyak orang sekarang tuh yang saya bisa ternyata nggak bisa. Dan itu nggak berlaku untuk saya, karena saya mau kalian bisa karena memang kalian bisa. Ya, kenapa itu harus saya tekankan dari sekarang? Karena itu modal untuk kalian menuju kesuksesan. Di sini kan banyak yang mau jadi pengusaha, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi PNS, mau jadi polisi, tentara dan segala macam. Banyak bukan? Tentunya untuk menuju kesuksesan itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Karena tidak ada pengorbanan yang akan sia-sia gitu. Oke. Yang pertama adalah siapa aku. Saya mau kalian membuat sebuah rangkuman 30 menit dari selesai video ini didengarkan. Kalian buat sebuah rangkuman tentang siapa kalian. Nanti akan saya kirim contohnya ya, kalian bisa baca. Nanti saya kasih waktu 30 menit. Dan ingat, harus tepat waktu. Saya mau kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis, sesuai apa yang sudah kalian janji kepada saya. Itu sebuah ikrar ya. Saya nggak butuh yang lain-lain, cuma kalian fokus ketika saya sedang mengajar pelajaran saya. Jangan mengerjakan yang lain dan jangan berfokus pada yang lain. Saya akan bantu kalian untuk bisa tahu siapa kalian yang sebenarnya, karena itu modal untuk kalian untuk jadi percaya diri. Loh, kenapa Pak? Bapak kok belum juga ngajar seni budaya? Yang seperti dari awal saya bilang, seni budaya itu bisa dipelajari secara materi, tetapi seni budaya tidak bisa dijalankan secara praktik jika kalian tidak mau menjalaninya ya. Nanti kalian akan sendiri tahu ya. Kalian akan tahu sendiri tentang apa itu seni budaya tanpa kalian harus memahami dan membaca. Karena saya butuh hasil, bukan untuk teori. Ya. Buat saya pribadi, ketika ada suatu pertandingan, di tengah-tengah itu pertandingan 7-0, pertandingan sepak bola tentunya. Di tengah-tengah itu pertandingan 7-0, saya nggak bakal langsung menganggap suatu hasil, enggak. Tapi ketika pertandingan itu selesai, itu baru hasilnya. Bisa aja nanti 8-7 jadi menang tim yang tadi kalah. Sakit kalau di comeback itu ya, sakit banget. Intinya kalian harus benar-benar fokus pada pelajaran saya. Insya Allah kalian akan memahami apa itu seni budaya, dan kalian juga akan memahami materi-materinya. Oke, saya nggak bakal minta banyak-banyak kok, 2 jam, setelah itu nggak ada urusan ya. Dan saya juga welcome kalau kalian mau sharing-sharing sama saya, silakan. Saya terbuka, mau apapun itu, masalah kamu lah, terus manajemen waktu kamu, Pak, saya keterbatasan harus begini. Semua itu bisa dibicarakan, semua itu bisa kita bicarakan ya. Dalam arti ketika kalian nggak bisa karena kuota, tinggal bilang sama saya, Pak, kuota saya nggak cukup, buktikan dengan screenshotannya tinggal seberapa gitu kan. Atau Pak, sinyalnya jelek, buktikan. Saya hanya butuh bukti dan semuanya pasti saya tolerir. Yang penting satu, kalian berbicara sama saya.
Ya, jangan jadikan itu sebuah alasan, karena sukses tuh nggak ada alasan untuk itu semua. Saya mau sukses, saya harus rajin. Saya mau sukses, saya harus percaya diri. Saya mau sukses, saya harus punya mimpi. Ini tugas untuk kalian, ya. Sesuai dengan tadi video awal saya bilang, buat tentang apa dan siapa dan bagaimana dan seberapa percaya dirikah kalian. Itu ditentukan dari apa yang kalian catat setelah ini. Syaratnya hanya satu, minimal 1 lembar. Itu minimal. Lebih bagus 2 lembar, terserah mau diketik kah atau mau ditulis tangan kah, kalian ceritakan. Misalnya ini secara langsung saya gambarkan, si Fulan adalah seorang anak, ya, mana, SMP di mana, SMA di mana, punya cerita unik tentang apa, tentang hidup kalian, terus mimpi kalian apa, terus bagaimana cara kalian akan menggapai mimpi itu, terus bagaimana kehidupan kalian, apa yang membuat kendala di kehidupan kalian, apa yang membuat kalian semangat, apa yang membuat kalian drop. Itu semuanya ceritakan, karena itu pede. Kenapa saya bilang orang-orang sukses tidak pernah melupakan sejarahnya? Kenal dengan Cristiano Ronaldo? Dia dulu makan di McD, ya, itu nggak mampu bersama ibunya ngurus dada. Suatu saat saya akan di McD itu. Ternyata sekarang mega bintang. Atau siapa? Paul Pogba. Dulunya seorang anak biasa gitu, itu di negara yang tidak diperhitungkan ternyata. Atau yang lainnya, siapa? Bob Sadino, petani telur. Atau Pak Menteri yang sekarang ada, Menteri Kelautan, ya, Pak Sakurai Tringtunggono. Dulunya itu seorang yang suka kalam bebek. Atau siapa lagi? Banyak di dunia ini jadi motivasi. Mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Mereka aja bisa, kenapa kalian nggak bisa? Gitu. Intinya adalah modal pertama yang harus kalian dapatkan adalah percaya diri. Tentunya bukan percaya diri dalam arti negatif, ya. Oh, ini kayaknya dia suka sama gue nih. Itu kepedean namanya, terlalu gitu. Nggak boleh yang terlalu itu, ya. Yang saya mau di sini adalah percaya diri tentang kemampuan kalian. Kalian itu siapa? Kalian itu bisa apa? Nanti akan saya kirimkan, ya, contohnya. Intinya untuk tugas hari ini dan mata pelajaran hari ini cukup sampai di situ, dan tolong dikerjakan. Ingat, sesuai dengan apa yang sudah kalian buat minggu lalu di pertemuan pertama, bahwa kalian akan bersungguh-sungguh belajar seni budaya ini. Ya, selain itu nanti akan saya siapkan materinya, apa yang harus kalian baca di rumah setelah jam nanti di waktu-waktu senggang kalian. Ini tetap materi seni budaya akan ada, itu wajib, ya. Saya akan menjelaskannya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan secara offline. Itu kayaknya lebih seru, lebih menantang buat saya untuk kenal kalian. Dan mungkin bagi kalian yang kenal saya atau kalian yang lihat saya di jalan, tegur gitu, jangan malu, ya. Saya insya Allah akan tegur balik, insya Allah, dimanapun itu, jam berapapun itu. Ketika kalian kenal saya, ini kayaknya Pak Herman, ya, silahkan tegur. Insya Allah nanti kita cerita. Ya mungkin itu aja dari saya untuk pertama kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, lindungi keluarga. Kalau nggak kemana-mana, ya nggak usah kemana-mana. Kalau nggak ada keperluan kemana-mana, ya nggak usah kemana-mana. Kalaupun ada, tetap jaga kesehatan. Kita hanya mampu berikhtiar, jangan sombong, jangan bilang wah corona ini nggak ada, macam enggak. Kita hanya harus berikhtiar. Semoga pandemi cepat berlalu. Sekolah kita bisa offline, kita bisa bersenang bareng, kita bisa bercanda bareng, bisa kenal langsung ke teman bareng, gitu kan. Kita bisa kenal sama ibu bapak guru. Terus kita bisa, ya pokoknya untuk belajar bersama secara langsung. Berdoa jangan lupa, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena pesan guru saya dulu waktu di SMA, sebadar apapun kita, senakal apapun kita, semalas apapun kita,
sholat 5 waktu itu adalah kewajiban yang paling yang utama untuk kita ya. Intinya buat cowok maupun cewek ya, buat laki-laki maupun perempuan, ibadah tetap dijaga, ikhtiar sama kita punya ya Allah ya. Dan rubah mentality kalian dari sekarang dan rubah mindset kalian. Dan satu hal, saya sangat bangga pada siswa-siswa saya yang dari SMA-nya atau bahkan dari SMP-nya sudah berani untuk belajar jualan atau jualan secara langsung atau udah punya toko gede secara langsung. Saya sangat menghargai itu dan itu nilai plus buat saya. Dan bisa saya pastikan siswa-siswa saya yang sudah berjualan atau usaha dalam arti pede lah untuk melakukan sebuah belajar secara langsung gitu, saya akan kasih nilai tambah. Bagi yang belum, silakan coba bantu ya, minimal untuk jajan kalian sendiri, minimal untuk kebutuhan sekolah kalian walaupun orang tua kalian mampu, tetap intinya utamanya adalah belajar. Itu mah hanya untuk mengetes diri kalian sendiri. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf banyak kata-kata yang salah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, semoga kita diberi kesehatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.